Dengan target panen itu kira-kira taksiran berapa Mas untuk satu satu polybag ini? Kalau di sini insya Allah kalau sempurna Ya, ya itu bisa mencapai 5 kilo. Tapi kalau 5 kilo targetnya beliau. Ini dengan hamparan yang sangat luas seperti ini teman-teman ya. Ada di belakang, ada di samping, dan di belakang tadi ya. Dan ini juga, ini jumlahnya berapa Mas? karena ada kendala ya, Iya. kendala mati, Ya, jumlahnya kayaknya seribuan. 1000 polybag kalau targetnya beliau adalah 5 kilo dalam satu polybag. Ya anggap aja 3 sampai 5. Dengan harga di pasaran itu berapa Mas? Harga jual Harga ecehannya itu 60. 60 per kilo di pasaran. Kira-kira teman-teman bisa membayangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat channel Ladang Hias dimanapun Anda berada, semoga kita semua dengan keadaan sehat walafiat, amin. Pada konten kali ini channel Ladang Hias berkunjung ke petani jahe. Ini petani muda milenial ya, yang menanam jahe merah. Kebetulan di belakang saya mau belajar tentang mekanismenya penanaman jahe ini, dari media penanamannya sampai ke pemupukannya dan obat-obatnya. Ini kebetulan beliau Mas siapa? Maaf, Mas Saini yang masih muda. Beliau ini dengan usia berapa Mas? 21 tahun. Beliau pekerjaan pokoknya adalah sebagai honorer. Ini meluangkan waktu di hari libur. Beliau memanfaatkan lahan pekarangannya untuk dijadikan sumber pendapatan yang sangat menjanjikan adalah bertanam jahe merah. Inilah rumah Mas Husaini yang terletak di Kelurahan Waru, Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Seorang anak muda yang bercocok tanam jahe di pekarangan rumah, yang saat ini jumlah jahenya 1000 polybag, dengan harapan beliau satu polybag mencapai 3 sampai 5 kilo di masa panennya nanti. Ini tanaman jahe Mas Husaini ya, yang di samping rumah, yang usianya dari 2 bulan, 3 bulan sampai ke 7 bulan. Ada juga yang sudah dipotong batangnya atau melakukan pemangkasan di bagian batang tanaman jahe ini, yang bertujuan untuk memperbanyak tunas baru tanaman jahe itu. Ini ya teman-teman, ini petani muda, petani milenial yang membaca peluang atau memanfaatkan pekarangannya untuk menjadi sumber pendapatan. Ini tanaman jahe ini bibit yang didapatkan dari Banjarmasin. Beliau dapat ilmu penanaman jahe ini didapat dari seorang paman yang ada di Banjarmasin sana. Ini salah satu teman yang belajar ke tanaman jahe. Ini yang kita ambil video ini di bagian belakang rumah. Kebetulan di belakang rumah itu tanaman kebun kelapa ya teman-teman. Ini di sela-sela antara pohon kelapa, di tengah-tengahnya ditanamin jahe dengan menggunakan karung dan dipakai penompang ataupun tangga ya, karena masuk di sini zona kalau ada air laut naik ataupun air laut pasang, air asin sampai di daerah sini ataupun perkebunan sampai di kebun ini, maka Mas Husaini berinisiatif membuat rak ataupun pengganjal penyangga ya teman-teman untuk tanaman jahenya. Ini di belakang rumah ini sangat banyak juga yang sudah dipotong tanamannya ataupun batang jahenya ini ya teman-teman.
Ini masuk usia 7 bulan teman-teman. Ini kemarin setinggi lebih 1 meter, sudah dipotong, dilakukan pemotongan. Ini teman-teman di antara pohon kelapa. Jadi di belakang rumah ini kebetulan pohon kelapa atau berkebun kelapa. Nah, ini juga jahenya sudah dipupuk dengan pitroganik dan dicampur dengan kapur dolomit ya, untuk menetralkan pH tanah. Karena di daerah sini pH tanah sangat tinggi atau keasamannya, jadi menggunakan kapur dolomit teman-teman. Dan ini juga nanti kalau panen saya pengen menjadikan contoh ataupun pengen saya liput nantinya kalau sudah panen ya. Makanya saya meminta ke Mas Husa ini untuk hasil panennya nanti kita publikasikan ke teman-teman semua. Dan yang ini usia 6 bulan teman-teman. Nah, ini sudah dilakukan pemotongan ya teman-teman. Kita langsung aja belajar ke Mas Husa ini. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Mas. Kami dari channel Ladang Hias mau belajar tentang metode penanaman jahenya Mas Husa ini yang di polybag ini seperti apa sih Mas? Cukup sulit kalau pertama ini karena kita banyak mengerjakan biaya, terutama biaya. Yang pertama biaya Mas ya. Lahan, modalnya, ilmunya. Terus itu yang paling terakhir adalah pemasaran. Pemasaran Ini yang cukup sulit buat cukup sulit di sini. kalau skala besar. Iya, Kalau iya, kecil ya pasang-pasangan biasa. Terus itu kendalanya yang pertama adalah cuaca hujan. Curah hujan terlalu banyak. Bisa membuat busuk tanaman lembab. Terus untuk pemupukan diintervalkan. Udah bisa Sudah waktu ya. Sudah waktu. Terus itu harus butuh kesabaran yang memang benar niat betul-betul. Karena Sungguh-sungguh ini, ya. Sungguh-sungguh karena ini panennya sekitar 1 tahun lama. Usianya Ya. 1 tahun itu sekitar kurang lebihnya ya. Dengan target panen itu kira-kira taksiran berapa Mas untuk satu polybag ini? Kalau di sini insya Allah kalau sempurna Ya. itu bisa mencapai 5 kilo. Tapi kalau 5 kilo targetnya beliau. bisa. Amin. Tapi kalau memang enggak, karena kita berusaha terus, Betul. kalau di bawah itu juga enggak apa-apa. Yang penting tanaman kita sehat, menghasilkan bagus, Dan sangat sudah berhasil. Mas, saya mau tanya lagi nih. Ini media yang sampean pakai itu apa aja jelasnya Mas? Yang pertama dulu medianya. Lapisan ya. Ya, tanah lapisan ya. Lapisan. Tanah lapisan. Yang paling bawah adalah sekam padi, Sekam padi. sekam ulen, sekam kayu. Pilih aja antara 3 itu. Habis itu yang di tengah itu pupuk kandang. Pupuk kandang yang sama- sudah difermentasi ya. Iya. Bisa. Baru tanah lapisan atas. Baru lapisan atasnya adalah abu sekam yang Oh, abu sudah sekam. dipakai. Mas, untuk mendapatkan bibit jahe, itu standarnya seperti apa Mas? Nah, standarnya itu tua. Tua ya. Tua itu ada ciri-cirinya banyak mata yang banyak tunas-tunas yang muncul. Betul, Gitu. betul. Gitu. Jadi kalau yang muda itu mudah busuk. Kalau kita Ya, usianya itu standar bibitnya berapa Mas? 1 tahun, Harus 1 tahun ya untuk dijadikan bibit. 1 tahun. Kalau kita beli di pasaran tuh seperti apa ya Mas? Kalau kita tanam cenderung busuk kah apa bagaimana? Ya, itu tergantung pemilihan kita. Kalau memang matanya tunasnya ini nggak ada, nggak bisa busuk. Kita banyak memilih tunas-tunasnya yang sudah banyak hidup. Bakal tunas. Insya Allah itu akan hidup pasti. Ini dengan hamparan yang sangat luas seperti ini teman-teman ya. Ada di belakang, ada di samping, dan di belakang tadi ya. Dan ini juga, ini jumlahnya berapa Mas? Ini karena ada kendala ya, Iya. kendala mati. Ya, Jumlahnya mereka ini 1000-an. 1000 polybag kalau targetnya beliau adalah 5 kilo dalam 1 polybag. Ya, anggap aja 3 sampai 5. Dengan harga di pasaran itu berapa Mas? Harga jual. Harga ecehannya itu
60 per kilo di pasaran. Kira-kira teman-teman bisa membayangkan, inilah adalah suatu petani milenial yang kita bangun bersama. Semoga teman-teman di sana juga bisa mengikuti jejak Mas Saini ini petani muda milenial ya. Mas, mau bertanya lagi Mas tentang hamanya dan penanganan hamanya itu apa itu Mas? Ya. Ulat daun. Ulat daun. Ulat daun itu tidak masalah. Kalau ulat daun tuh obatnya apa Mas? Nggak usah diapa-apain, nanti diambil aja ulatnya. Oh, ulatnya aja kita. Ya. Karena ada masanya. Ada masanya. Ada masanya dia putih. Nah, yang kedua adalah kuning kayak gini. Oh, kuning ya? Kuning ini juga biasanya kurang nutrisi. Kurang nutrisi. Asamnya tinggi. Dan asamnya tinggi. Cara penanganannya? Penanganannya ada dua. Kasih kapur dulu, dikocok atau tabur, betul. Terus itu kalau yang kimianya pupuk mutiara. Dia hamilnya bisa. Dia hamilnya. Terus kalau ini bercak daun, apa penanganannya itu? Bercak daun ini harus disemprot. Ini pagi supaya kena panas. Maksudnya ya. Kalau tidak kena panas sudah berhasil, sudah mati. Jamur bercak daun yang ada di daun ya. Terus apa lagi Mas? Kira-kira busuk rimpang. Penanganannya seperti apa itu busuk rimpang? Belum ada. Solusinya belum ada. Kecuali selain medianya diganti. Oh gitu. Itu kalau busuk rimpang itu bisa menular nggak Mas? Iya bisa. Bisa menular ya. Jadi itu harus dipisahkan, kita bongkar media sekalian. Bercak daun apalagi lebih menular lagi. Apalagi kena cuaca hujan tambah menular. Oh iya Mas, kita kembali lagi ke awal. Cara menanam yang bagus itu Mas, berimpang kah ataukah kita potong? Berimpang Mas ya. Hanya di dalam rimpang itu ada 2 atau 3 mata. 3 mata. Satu rimpang itu 2 sampai 3 sampai 4 ya mata ya. Supaya hasilnya juga banyak. Kalau lebih maksimal lagi. Kalau satu lebih lama menunggu dia beranak. Terus tadi obat sudah, penanganannya sudah. Sekarang perlakuannya seperti apa Mas tahapannya? Dari 0 bulan sampai panen seperti apa Mas mekanismenya? Kalau dari pertama ya. Kita semai sekitar 20 hari baru muncul tunasnya. 0 sampai 20 hari baru keluar tunas. Kalau kita sampai 40 hari naik ke atas 20 sampai 40 hari. Daunnya itu kalau yang sempurna bagus ya. Itu sampai 7 daun ya. 40 hari itu sudah 7 daun ya yang bagus. 7 daun. Hitung aja kalau 3 bulan ya. 21 daun. Iya. Terus masuk di dalam polybag itu usia berapa bulan dalam persemaian? Kemarin saya nggak langsung semai di tempat khusus. Oh, langsung aja di ini pun bisa ya, betul. Menghemat tenaga. Terus saya nanya lagi tentang pemotongan daun itu dilakukan di bulan berapa Mas? Memangkasa. Ya. Masuk ke 6 bulan atau 7 bulan? 4 bulan sudah dipotong ya. Pemotongan itu berapa kali dalam semusim Mas? Kalau dalam 1 tahun itu iya. Kita 1 atau 2 kali aja. 1 sampai 2 kali dalam kita ambil penuhnya tempatnya ini. Kalau kita penuh, ya. mulai banyak anaknya, terus dalam nanti dia tua. Betul. Dan setelah itu kita pangkas. Kalau kita pangkas lebih banyak, lebih banyak.
Mas, aku mau bertanya ini, kan kebiasaan ada yang lebih besar dan lebih ujung di sana. Yang paling tua ini usia jahe di sampean ini ada berapa bulan sudah? Yang ada saat ini? 7 bulan. Jadi 6 ya. Kalau target 6 bulan ini berapa kilo Mas kira-kira? Kita lihat di sana dan ya. Kita lihat ke yang lebih dekat ya, teman-teman. Ini usia 6 bulan, kita lihat kira-kira jahenya ada berapa kilo tafsirannya Mas ya? Ini yang usia jahe 6 bulan ini ya, punya Mas ya. Mas, ini tafsiran buahnya kira-kira sudah ada berapa kilo Mas? Tapi kalau 1 kilo belum sekitar 8 on atau 7 on sudah. Ini sudah mencapai 7 sampai 8 on ya teman-teman dalam buahnya jahe atau umbinya ya. Nah, ini teman-teman. Ini usia 6 bulan. Nih, tunasnya sangat banyak ya teman-teman. Ini sangat menjanjikan. Mas, kira-kira untuk teman-teman di sana, di luar sana Mas, khususnya teman-teman kanal Ladang Hias, kalau mau belajar diperbolehkan nggak Pak ke sini? Ya, lebih bagus. Nanti saya minta nomor WA-nya Mas, saya cantumkan di bawah. Siapa tahu ada kontak mau belajar ataupun pembelian bibit Mas ya. Mas, untuk kesan petani untuk di luar sana apa motivasinya Mas? Dari Mas? Yang pertama adalah motivasinya itu berani mencoba sesuatu yang belum pernah dicoba orang lain. Jangan takut gagal. Ada itu banyak perkembangan di wilayah-wilayah lain itu lebih unggul sudah daripada wilayah yang bukan petani. Masuk kita sini bukan petani. Iya, iya. Kita bisa mencoba sesuatu yang lebih baru, bisa mengikuti perkembangan zaman. Terima kasih banyak Mas atas waktunya. Ya, itulah tadi kita belajar bersama-sama tentang teknik tanam jahe. Semoga video kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu hujan, kasihan Masnya. Aku digendaki nyampe ini semut.